tahu sih kalau mati tragis atau kecelakaan ini bakalan gentayangan atau gimana arwahnya. Tapi yang udah-udah di tempat yang ada kecelakaan itu pasti jadi angker gitu aja kan. Nah gue dapet cerita ada satu orang kecelakaan di satu tempat, dan beberapa hari kemudian orang-orang yang suka ngelintasin jalanan itu jadi kayak pernah ngerasain gangguan dari sosok ini. Nah gue gak tahu nih Wi, Nat, tempat yang jadi angker atau ada alasan lain orang-orang jadi keganggu. Karena yang suka digentayangin dan digangguin itu bus-bus antar kota yang katanya mengarah ke tempat si sosok ini berasal. Nah gue ceritain dulu awalnya. Jadi tahun 2003-an ada sepasang suami istri yang mau pulang kampung ke daerah Pemalang, Jawa Tengah dari Jakarta. Mereka pulang kampung itu naik motor berdua, tapi kayak konvoy gitu Bi, Nat. Jadi kayak si bapak ini nyetir motor sendiri, si ibu tuh nyetir motor sendiri. Jadi di jok belakang mereka tuh kayak diikat bareng-bareng mereka gitu loh. Oh, itu konvoy tapi berdua doang. Iya. Oke. Dulu kan perjalanan darat tuh masih belum ada tol yang sepanjang Jawa gitu kan. Jadi kalau misalnya di perjalanan kayak biasa darat itu pasti banyak banget tuh rame, mobil, motor, bus lalu lalang gitulah. Dan mereka tuh pulang lah jalur atas, mungkin biasa kalau disebut tuh jalur pantura lah. Nah singkat cerita, pas udah di daerah Jawa Tengah, tapi belum masuk si kampung ini ya, satu keluarga ini ngalamin kecelakaan. Tapi lebih tepatnya tuh yang ngalamin kecelakaan si ibu ini. Mungkin dia ngantuk atau gimana gue gak tahu. Tiba-tiba motor yang dia kendaraan itu masuk ke jalur yang berlawanan, terus ditabrak sama bus. Aduh. Sorry banget ya, jadi kayak mayatnya tuh hancur gitu Bi, Nat, dan meninggal seketika di tempat itu si ibu ini. Nah disitu bener-bener syok banget lah orang-orang yang lihat, terutama si bapaknya. Sampai akhirnya singkat cerita, ya udahlah, si mayat ibu ini dimakami di kampungnya karena jarak antara TKP sama kampung itu udah gak gitu jauh, karena udah masuk Jawa Tengah. Nah katanya dari beberapa minggu setelah kejadian itu, yang si ibu ini meninggal, jadi banyak banget kejadian mistis yang terjadi di sana. Jadi ada satu hari bus antar kota itu ngelintasin jalur pantura ini, dan bus ini tuh ngelewatin tempat kecelakaan si ibu ini sekitar jam 2 pagi. Ya jelas lah kan supirnya nggak tahu nih kalau misalnya di jalur yang dia lewatin beberapa minggu lalu udah kecelakaan. Dia kan nggak tahu apa-apa kan. Jadi makanya si abang-abang yang nyetir ini, si supir ini kayak ya udah nyetir biasa sambil sebat gitu. Nggak gitu lama, pas beres sebat, puntung rokoknya tuh dia buang dari dalam bus. Jadi kayak kaca dibuka, dia buang lah, dia sambil nyetir bus tuh. Nah nggak gitu lama, tiba-tiba si supir bus ini ngerasa kalau dia tuh dilempar sesuatu dari luar, dan pas banget emang kacanya belum ditutup sama si supir ini. Kaget lah si supir ini kan, sampai kayak nyari-nyari apa yang kelempar ke dalam busnya nih gitu. Sampai-sampai si busnya pun oleng kayak pengen kecelakaan karena si supir tuh udah gak fokus nyetirnya. Pas dia lihat ke bawah, ngeliat ke kakinya itu, ternyata yang dilempar ke dia ini adalah puntung rokok. Dan itu tuh puntungan rokok dia, karena merek rokoknya pun sama banget sama apa yang dia pakai biasanya. Kan dia udah ngelempar tuh puntung rokoknya keluar kan. Tapi dia ngerasa kalau misalnya ada yang ngelempar ke dalam lagi, dan ternyata tuh puntung rokok dia. Dan itu biasanya lagi jalan kan? Lagi jalan Bi. Waduh. Tadi kacanya pun belum ditutup kan. Iya. Di situ akhirnya si supir ini kayak bingung dan rada panik lah. Akhirnya dia tutup tuh kaca busnya karena dia udah kayak rada takut gitu. Pas lagi nutup, ternyata kaca si busnya ini nggak bisa nutup rapat karena ada yang ganjel. Dan nengok ke kanan, ke arah kacanya kan, kayak dia bingung apa yang bikin ganjel. Dan pas dia nengok ke kanan, ke arah kacanya, dia ngeliat jelas banget Bi, Nat, ada rambut cewek panjang nyangkut di bus kacanya dia. Jadi makanya tuh kaca tuh nggak bisa ditutup. Jadi bener-bener kayak rambut ngejuntai masuk ke dalam gitu. Iya. Jadi kusut gitu ya. Iya, dan itu ternyata sosok rambut itu yang punya adalah si cewek. Gue nggak tahu itu cewek yang si ibu-ibu kecelakaan atau gimana. Karena sosoknya yang dilihat si supir bus ini mukanya hancur. Waduh. Nah dari situ akhirnya kayak si supir ini berhenti bentar dan lanjut lagi perjalanan lah. Karena pas ada keneknya, ada si penumpang-penumpangnya, mereka pun kayak nggak ngerasa ada apa-apa gitu loh. Cuman si supir bus ini doang yang ngerasain. Itu kejadian pertama. Terus gue juga dapet cerita, ada juga satu penumpang bus yang emang mengarah ke kampung ibu yang kecelakaan ini. Dan dia ngeliat tiba-tiba ada kayak penumpang aneh gitu nongol di jok belakang. Sebut aja nama si ibu yang lihat ini Bu Rina. Jadi Bu Rina ini dari Jakarta ke Malang naik bus. Bus yang dinaikin Bu Rina ini emang gak gitu rame. Kayak sekitar ada 10 seat kosong itulah di dalam bis ini. Salah satunya seat yang kosong itu yang paling belakang. Ada 2 seat kan, setiap bis ada 2 gitu kan. Nah Bu Rina tuh ngeliat di paling belakang, jok paling belakang bus ini tuh kosong. Jadi sekitar jam 1-an malam, Bu Rina ini kebangun karena dia denger kayak ada suara bisik-bisik dari seat belakang dia, kayak gitu. Nah anyway Bu Rina ini duduk di 3 dari belakang. Pas kebangun, dia tuh nengok ke belakang Bi, nah ke arah suara itu berasal. Dan pas dia nengok ke belakang, ternyata gak ada apa-apa, kosong aja. Lanjut lagi lah dia tidur. Pas lagi lanjut tidur,
Bu Rina tuh denger Nat, kayak ada suara orang ngerintih kesakitan. Suara cewek ngerintih. Jadi kan pertama dia denger ada kayak suara orang bisik-bisik kan. Nah yang kedua kali dia denger itu suara rintihan. Keganggu lah Bu Rina karena keberisikan. Akhirnya dia bangun tuh Nat, dan nengok ke arah belakang lagi, ke arah si jok belakang itu. Dan pas dia nengok ke belakang, dia ngeliat di seat belakang yang tadi yang kosong itu sekarang nggak kosong, sekarang ada yang ngisi. Dia ngeliat ada sosok cewek lagi duduk pakai baju putih, tapi muka itu ketutupan rambut. Jadi kayak si sosok cewek itu kayak nunduk gitu loh. Kaget lah Bu Rina ngeliatnya, karena dia tahu banget dari awal dia duduk sampai di jalanan itu pun juga nggak ada orang yang duduk di belakang. Jadi dia sadar banget kalau misalnya harusnya nih jok belakang kosong, kok tiba-tiba ada sosok cewek yang duduk. Buang muka lah tuh Bu Rina, kayak nggak mau ambil pusing gitulah, nggak mau ngeliat ke belakang lagi. Dia nyoba tidur lagi, walaupun sebenarnya dia nggak bisa. Pas dia lagi tidur, kan di seat belakang dia tuh ada orang kan, tapi yang duduk tuh cuma satu orang, dan itu tuh bukan duduk di belakang persis Bu Rina, tapi di sebelahnya, nangkep gak? Nah Bu Rina ini ngerasa kalau misalnya di joknya dia itu kayak ada yang nendang-nendang sama orang yang duduk di belakang dia. Sekali, dua kali Bu Rina ditendang tuh, tapi ya Bu Rina diem aja lah. Sampai udah berkali-kali kursi Bu Rina ditendang, dia kesel nih Nat. Bu Rina langsung bangun dari kursinya dan dia nengok buat tegur orang yang nendang-nendang kursi dia. Karena kan di belakang ada satu orang kan, walaupun gak di belakang persis Bu Rina nih joknya. Tapi pas dia nengok ke belakang, ternyata yang di belakang Bu Rina ini dan yang nendangin kursinya itu bukan si orang yang dari awal duduk di belakang dia, tapi ternyata yang nendangin kursi dia itu Nat. Itu tuh ada sosok cewek baju putih yang dia lihat duduk di belakang kursi bus. Jadi kayak pindah ke belakangnya dia. Tapi sekarang Bu Rina bisa ngeliat dengan jelas banget muka si sosok cewek ini. Sosok cewek ini tuh mukanya hancur gitu Nat, bener-bener kayak hancur habis kecelakaan. Dan si Bu Rina sama si cewek ini papasan, karena Bu Rina berdiri dan yang ke belakang ya si sosok cewek ini lagi duduk, ngeliatin Bu Rina gitu jelas banget. Langsung tuh Bu Rina tuh bener-bener teriak kenceng banget, dan dia bilang lah ke orang-orang, kayak dia tuh ngeliat ada sosok cewek mukanya hancur, penumpang gelap segala macem lah. Nah pas diceritain sama Bu Rina, si penumpang-penumpang ini kan kebangun lah, dan dia denger kan apa yang diceritain sama Bu Rina. Orang-orang ini tuh gak ada yang ngeliat satupun sosok cewek yang dilihat sama Bu Rina ini. Nah sebenarnya sih katanya banyak banget kejadian-kejadian aneh yang terjadi setelah si ibu ini meninggal karena kecelakaan ini. Tapi gue cuma dapat 2 cerita ini. Dan anyway, katanya nabrak si ibu ini pun juga bus antar kota yang tujuannya dari Pemalang, dari kampungnya si Bu Rina. Oh dari Pemalang itu? Iya. Nah jadi kayaknya ya menurut gue, bus yang mengarah ke kampungnya si ibu ini atau yang berangkat dari kampungnya ini jadi kayak sering digangguin sama si sosok ibu ini. Entah karena dia mau ikut pulang kampung atau gimana, gue juga kurang paham. Tapi si ibu ini ngegangguinnya random aja ya? Maksudnya bukan orang yang iseng atau gimana ya? Nah yang pertama gue dapet ceritanya kan mungkin si supir ini kan kayak mungkin gak hormat kan Nat, sama yang pemilik jalan ya kan, yang buang sampah. Tapi dari banyak cerita yang gue dapet, yang digangguin sama ibu ini selalu bus antar kota yang mengarah ke kampung dia atau yang dari kampung dia. Nah makanya kayak gue bisa nyimpulin sendiri, bisa jadi si ibu ini nih sebenarnya mau ngisengin, tapi emang rencananya pengen ikut nebeng dan bener-bener pulang kampung gitu loh. Karena waktu itu dia tuh pengen pulang kampung tapi nggak nyampe gitu bisa ya. Bisa jadi. Oh, gue pikir tadinya dia tuh gangguin orang-orang yang di bus antar kota gara-gara dia meninggalnya ditabrak sama bus antar kota itu kan. Bisa jadi juga karena kayak gue mikirnya bukan di satu titik di mana emang dia kecelakaan, tapi dia selalu ngeganggu orang-orang yang ada di bus. Iya. Kan kalian tadi udah cerita tentang pasar setan. Nah sekarang gue punya cerita tentang 6 anak muda yang hampir kejebak di pasar setan. Oh shit. Jadi ada anak muda, kita sebut aja namanya Adit. Adit ini tuh anak kuliahan semester 8 yang lagi libur, terus bingung mau liburan kemana. Akhirnya dia mutusin untuk naik Gunung Arjuno. Tapi sebelum ini tuh ngajak sahabat-sahabatnya dulu nih buat nemenin si Adit ini naik gunung bareng. Oke. Pas teman-temannya semuanya udah mau, langsung lah mereka semua berangkat tuh abis subuh. Adit berangkat dari Gresik dan nyampe ke Tretes jam 8 pagi. Nah nyampe di Tretes, Adit dan yang lain tuh beli perbekalan makanan dulu tuh buat bekal naik nanti. Dan mereka lanjut naik gunung di jam 10 pagi. Selama perjalanan mereka semua tuh gak kerasa capek sama sekali, karena sama-sama excited untuk sampai ke puncaknya. Mereka naik sambil bercanda-canda, ketawa-tawa, pokoknya lumayan berisik juga lah kedengerannya. Sampai tiba-tiba gak berasa nyampe di pos 1 tuh kira-kira jam 2 siang. Akhirnya mereka istirahat dulu sambil bikin mie instan. Di sini Bara, salah satu temannya Adit tuh bercanda-canda bilang, ngapain nyeduh sendiri, kita beli aja yang udah jadi di pasar. Terus si Adit tuh nyautin,
pasar apaan Bar? Dijawab lah sama si Bara nih, pasar setan. Ya elah. Goblok. Terus ketawa-tawa tuh dia di situ. Hah. Nah tapi Bi, si Bara ini tuh orang yang nggak pernah naik gunung. Jadi dia tuh nggak tahu lah tentang sesuatu yang kayak peraturan gunung, nggak boleh ngomong sembarangan. Ya, sotoy banget ya. Mm-mm. Nah terus singkat cerita, mereka lanjut tuh ke pos 2 sekitar jam 3 sorean. Dan pas udah mau maghrib, si Bara nanya nih ke Adit, kira-kira jam berapa Dit buat sampai ke pos 2? Terus Adit bilang, setengah jam lagi Bar, sabar ya. Makin semangat tuh Bara yang baru pertama kali naik gunung. Dia jalannya makin cepet, dan pas waktu udah mau masuk maghrib, si Bara lagi-lagi nanya nih ke Adit, Dit kok belum sampai-sampai juga ya? Ini udah mau sejam loh, kata lo setengah jam lagi. Tapi di situ Adit yang jalan di paling depan tuh nggak bisa jawab, dan dia milih buat diem aja. Tapi tiba-tiba mereka tuh kayak ngelewatin hutan yang penuh pohon pisang. Pokoknya suasananya tuh jadi beda banget lah di situ. Dan ternyata katanya di situ Adit tuh ngeliat sosok bayangan sekelebat gitu yang ngikutin mereka jalan. Tapi di situ Adit tuh nggak mau ngomong ke siapa-siapa, takut pada parno kan. Nah makin jalan ke depan, Adit tuh ngerasa udah 2,5 jam jalan, tapi mereka nih masih belum sampai di pos 2. Akhirnya si Adit mutusin lah buat masang tenda aja karena udah jam 7:30 malam. Dia langsung nyari ranting pohon di sekeliling tenda buat bikin perapian kecil. Terus biar suasananya juga gak tegang, si Adit bilang nih ke yang lain buat bikin mie instan dan bekal-bekal yang mereka siapin tadi pagi. Udah tuh mereka ngobrol-ngobrol, ketawa-tawa, dan gak lama semuanya masuk tenda buat tidur. Terus masih jam 10, Adit tuh masih belum bisa tidur karena kepikiran takut di jalur yang salah dan kehabisan bekal. Tapi gak lama akhirnya dia ketiduran juga tuh. Dan pas Adit kebangun, tiba-tiba tuh kayak ada angin kenceng banget dari luar tenda Bi. Ditambah si Adit tuh juga denger ada suara rame banget dari kejauhan, kayak suara orang konser gitu loh. Tapi belum tahu juga tuh itu pastinya tuh apa. Nah karena mereka semua satu tenda, Adit tuh ngeliat ke teman-temannya yang lain. Dan ngeliat satu orang temennya, si Bara itu, mukanya tuh kayak lagi penasaran gitu sama suara yang ternyata dia tuh juga denger. Akhirnya si Bara nyoba ngintip dan ngebuka pintu tendanya dikit. Dan pas dibuka Bi, dia kaget banget karena banyak jejak-jejak kaki di luar tenda. Dan sekeliling tenda mereka tuh kotor kayak ada tumpukan sampah gitu. Padahal tadinya bersih-bersih aja kan? Bersih banget. Cing aneh dong. Nah makanya tuh, terus pas ngeliat itu, si Bara langsung ngeliat jam tuh. Dan pas dia ngeliat, ternyata itu tuh jam 3 pagi. Nah karena si Bara aus banget, dia mau ngambil minum, tapi pas dicek tuh ternyata persediaan air mereka tinggal dikit. Jadi si Bara mikir, tadi dia tuh ingat kayak ngeliat sumber air gitu di belakang tenda mereka. Akhirnya langsung tuh Bara jalan sendirian, cuma bermodalkan senter dan botol air yang gede banget buat diisi. Terus akhirnya dia jalan lah. Dan pas dia lagi jalan, tiba-tiba dia tuh kayak ngeliat keramaian gitu loh dari jauh. Terus si Bara tuh langsung lah nyamperin ke arah keramaian itu. Terus pas dia sampai di sana, Bara tuh ngeliat banyak orang jalan, tapi mukanya tuh pucet semua. Di jam 3 pagi itu. Di jam 3 pagi itu Bi. Gak masalah dia jalan sendirian anjir. Itu dia. Iya, berani banget kan. Di situ Bara tuh ditawarin sama salah satu pedagang di situ buat beli jaket karena emang udaranya juga lagi dingin. Tempatnya tuh kayak tempat pasar-pasar tradisional gitulah ya. Terus abis itu tuh banyak orang dan banyak juga yang jualan. Kondisinya kayak gitu. Terus akhirnya si Bara nih beli salah satu jaket di penjual itu. Terus langsung lah balik ke tenda buat mau ngasih tau temen-temennya nih kalau ada yang jual jaket. Pas si Bara ngasih tahu tentang keberadaan pasar itu, temen-temennya tuh karena penasaran semuanya langsung ninggalin tenda tuh buat ngecek. Termasuk si Adit juga Bi. Tapi pas sampai di sana, semuanya tuh bilang kalau nggak ada satu orang pun di tempat itu. Jadi tempatnya tuh kosong gitu, nggak ada pasarnya. Terus mereka akhirnya pada debat tuh sama si Bara karena pada nggak percaya gitu kan, kayak dikira lo halu ya. Terus di situ si Bara tuh langsung nunjukin tuh buktinya si jaket yang dia beli itu. Dan pas dilihat sama si teman-temannya Bi, si jaketnya tuh kelihatan kayak lusuh banget, robek-robek. Tapi kalau si Bara ngelihat ke jaketnya tuh bagus banget kayak baru. Terus pas lagi ngeliatin jaketnya Bara, tiba-tiba tuh dari jarak 10 meter kayak kedengeran ada suara rame gitu. Tapi tuh nggak kelihatan apa-apa Bi. Nah di situ tuh teman-teman yang lain tuh nolak, soalnya si Bara kan ngajakin ke situ langsung kan.
Soalnya teman-teman tuh ngerasa kayak ada yang aneh nih kayaknya nih. Akhirnya yang lain sama bareng mutusin buat balik ke tenda dan nyoba untuk ngelanjutin tidur mereka. Mereka tuh makin takut keluar karena dari dalam tenda mereka aja Muibi kedengeran suara gamelan dan keramaian tuh makin keras banget. Wow. Dan singkat cerita, akhirnya keadaan tuh kayak mulai sepi lagi tuh. Suara-suara orang, gamelan tuh udah gak ada lagi. Jadi udah hening banget. Adit sama teman-temannya akhirnya tuh ngeberaniin diri lah keluar tenda. Dan ternyata jejak-jejak kaki yang mereka lihat semalam pun juga udah gak ada. Sama tumpukan-tumpukan sampahnya juga udah bersih banget lah. Hilang tiba-tiba tuh. Hilang tiba-tiba Moy. Akhirnya mereka semua makan lah tuh. Dan abis makan, mereka semua beresin tenda, terus ngelanjutin perjalanan ke pos 2. Dan alhamdulillahnya setelah 1,5 jam akhirnya mereka sampai juga tuh di pos 2. Di sana Adit sama teman-temannya tuh nemuin pondok tempat orang nyari belerang di Gunung Welirang namanya. Dan di kanan bawah pondokan tuh ada aliran air di situ. Adit sama teman-temannya tuh langsung lah ngisi air tuh buat bekal naik ke puncak Arjuna nanti. Terus sekitar jam 8 malam mereka ngelanjutin perjalanan mereka semua tuh. Terus semua barang bawaan mereka ditinggalin lah di pondok itu. Pokoknya yang mereka bawa tuh cuma air sama makanan ringan doang. Nah sejam perjalanan berlalu, mereka tuh kaget. Karena mereka tuh ngeliat kayak ada banyak titik api. Dan ternyata tempat mereka jalan ini tuh kayak bekas kebakar gitu. Oh. Terus banyak juga pohon tumbang dan ada bara-bara api juga tuh di pepohonan yang kayak masih nyala gitu. Apinya kecil-kecil gitu. Berarti kayak habis kebakaran gitu tempatnya. Iya benar Moy. Oh. Nah terus si Adit ngeliat kayak ada tali warna-warni yang kayak keikat gitu di rumput-rumput gitu, tapi nggak kebakar. Si Adit tuh ngiranya di situ pasti ini tanda buat pendaki biar pada nggak kesasar gitu loh. Akhirnya si Adit tuh jalan lurus aja tuh ngikutin tali itu, terus dia belok kanan agak turunan gitu jalannya. Terus dia nemuin kayak rerumputan tapi luas banget gitu. Kalau nggak salah sih namanya ini tuh Lembah Kidang. Terus dia lanjutin perjalanannya 2,5 jam kemudian akhirnya si Adit tuh nemuin jalan tanjakan tapi medannya tuh kayak bebatuan terjal gitu loh Moibi. Dan disinilah puncak dari Gunung Arjuna itu udah kelihatan. Oke. Terus mereka tuh kayak bisa ngeliat lah pemandangan gunung kembar gitu-gitu. Kayak udah nyampe nih di puncak. Ya. Akhirnya semuanya tuh kayak istirahat dulu, minum, makan snack. Terus gak kerasa si persediaan airnya tuh udah menipis. Akhirnya sekitar sejam mereka di puncak, mereka tuh kayak bingung gitu. Kok cuma mereka yang ada di puncak Gunung Arjuna? Padahal pas di bawah tadi si Adit tuh ngeliat di buku daftar pendaki kalau ada 13 orang yang ikutan naik juga. Jadi kayak bingung sisanya kemana nih. Akhirnya sekitar jam 3 sore Adit sama teman-temannya turun lah ke bawah. Mereka mulai ngerasa capek tuh. Teman-teman yang lainnya juga udah pada mulai berhenti dan kayak duduk di batu-batuan gitu karena udah kecapean banget. Akhirnya mereka mutusin buat nyoba jalan pelan-pelan aja. Tapi di situ Adit tuh kayak ngerasa aneh gitu. Mereka kan berenam ya total. Tapi Adit tuh kayak ngelihat ada satu orang lagi di belakangnya mereka. Wah. Jadi bertujuh. Tapi pas si Adit negesin matanya lagi, ternyata dia tuh kayak cuma salah lihat doang. Tetap berenam. Oke. Nah lanjut kayak hari udah mulai gelap, mereka cepet-cepet tuh ambil barang-barang mereka di pondokan tadi. Terus langsung lah jalan menuju pos 1. Di pos 1 mereka ketemu sama perempuan kira-kira umurnya tuh 20 tahunan sendirian. Perempuan itu kayak pakai celana olahraga sama jaket gitu. Terus pas Adit nyamperin perempuan ini dan nanya dia siapa, dia bilang kalau dia tuh anak pemilik kedai pos 1 yang lagi nunggu ibunya yang masih jalan di bawah. Tapi Adit sama teman-temannya tuh nggak ngerasa curiga apa-apa. Terus langsung lah lanjut ngisi air lagi di pos 1. Setelah semua botol keisi penuh, mereka lanjut lagi tuh ke perjalanan. Buat turun kan? Buat turun. Tapi Muibi sebelum jalan turun, Bara tuh nanya ke perempuan ini, kayak mau ditemenin gak sampai ibunya datang. Tapi dijawab nih sama si perempuannya, iya gak apa-apa kalau mau nemenin. Terus akhirnya ditemenin lah sama mereka semua. Dan kira-kira kayak udah jam 8 malam, ibunya nih masih belum muncul juga. Buset. Si Bara nanyain lah ke perempuan ini, kok gak datang-datang ibunya. Tapi si perempuan ini tuh anehnya ngeliatnya ke arah bawah doang loh, sambil duduk di meja makan gitu. Kayak bener-bener nunduk doang aja. Terus si Bara ngomong nih ke teman-teman yang lain,
ini mah nggak beres nih, udah kita jalan aja ke bawah, kita tinggalin aja. Terus akhirnya semuanya bener-bener ninggalin si perempuan ini. Mereka semua tuh jalan lah lanjut ke bawah, kayak kira-kira udah sejam. Mereka tuh masih nggak ketemu ibu yang dimaksud dari perempuan yang tadi loh. Jadi ibu ini tuh bener-bener nggak ada. Padahal si cewek ini bilang kalau ibunya tuh ada di bawah ya. Iya, udah jalan ke arah sana. Oke. Nah, karena mereka semua udah kecapean, akhirnya mereka mutusin untuk istirahat sebentar. Apalagi si Adit tuh yang emang ada penyakit asam lambung, Moy, Bi. Oh, dia ada sakit asam lambung. Ada, Moy. Gak enak banget gitu. Iya, jadi ternyata si Adit tuh dari tadi nahan-nahan sakit perutnya itu. Karena tuh udah ngerasa kayak melilit banget. Akhirnya si Adit sama teman-teman yang lain makan sisa cemilan yang masih ada tuh. Karena dia tuh takut kalau asam lambungnya naik, jadi nyusahin teman-teman yang lain kan. Bener. Pas lagi istirahat itu, tiba-tiba Adit dan teman-temannya tuh ngedenger suara gending kayak pengiring sinden Jawa gitu. Tapi dengarnya tuh kayak dari kejauhan gitu. Padahal ini tuh jauh dari pemukiman warga. Akhirnya karena takut mereka bergegas tuh buat langsung turun. Dan kali ini langkah kaki mereka tuh dipercepat lagi. Akhirnya 1,5 jam kemudian mereka sampai juga nih di bawah, di base camp pendaftaran. Oke. Terus akhirnya si Bara langsung nih Moibi nyeritain kejadian di pos 1 tadi ke penjaga campnya. Dan mereka tuh kaget banget karena katanya si penjaganya ini gak ada seorang perempuan dan seorang ibu yang mendaki. Dan anehnya lagi, kedai di pos 1 itu tuh udah lama gak dibuka. Gak tahu kemana pemiliknya. Oh shit. Nah si Bara juga nyeritain tuh kejadian beli jaket dan ngelihat orang banyak kayak pasar gitu. Terus si penjaga campnya ini tuh juga bilang, untung mereka tuh buru-buru ke tenda semuanya dan tetap di dalam tenda. Kalau kelamaan di sana, katanya nggak tahu lagi deh bakal jadi kayak gimana.